Yang saya rasakan pada Natal tahun ini adalah saya merasa sedih karena Ya, kita nggak bisa ngapain gitu ya. Ya mungkin ke mall melihat pohon Natal. Ya, tetapi sukacita itu dipengaruhi oleh sikap hati kita. Ngerasa gak sih Sobat Cengmakers, di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai, semua kegiatan itu banyak yang dibatasi. Mau kerja dibatasi, naik angkutan umum dibatasi. Bahkan kita mau keluar kota pun dibatasi. Banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Tahun ini, tahun 2020, sudah masuk bulan terakhir yaitu bulan Desember. Kalau kita ingat-ingat bulan Desember itu pasti kita teringat dengan satu momen, yaitu momen Natal. Nah, di momen perayaan Natal ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentu banyak sekali perbedaan yang akan kita jumpai. Contohnya, kalau kita misal pergi ke pusat perbelanjaan, kita tentu bisa menikmati ornamen-ornamen dan hiasan-hiasan Natal yang menghiasi setiap pojok dari tempat perbelanjaan tersebut. Tapi, kalau tahun ini diadakan seperti itu, tidak banyak orang yang bisa menikmati. Kenapa? Karena untuk masuk mall pun kita dibatasi, sehingga hanya sedikit orang yang bisa menikmati ornamen-ornamen tersebut. Hal yang mempengaruhi juga yaitu ibadah dan perayaan Natal di gereja. Ya betul, di gereja. Karena pasti umat Kristiani di seluruh dunia akan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Kalau kita berkaca ke pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sebelum Natal seminggu, sebulan, bahkan sebulan sebelum perayaan Natal tersebut, kita sudah disibukkan dengan banyak-banyak kegiatan. Persiapan seperti persiapan menari, persiapan musik, persiapan menghias gereja, dan lain-lainnya. Di sela-sela kegiatan-kegiatan tersebut, tentu kebersamaan jemaat sangat dirindukan di tahun ini. Karena adanya pandemi COVID-19, kebersamaan tersebut pun urung dilakukan karena adanya pembatasan tersebut. Lalu, bagaimana cara kita untuk melakukan Natal, merayakan Natal di tahun ini? Tim Black or White pada hari ini akan menampilkan video berupa pesan, kesan, curhatan maupun pengalaman dari sobat-sobat Cengmakers yang merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 pada tahun ini. Video bagian pertama ini akan menampilkan sobat Cengmaker yang masih berstatus sebagai pelajar. Bagaimana kesan mereka mengenai Natal di tengah pandemi COVID ini? Kita saksikan bersama-sama. Yang saya rasakan pada Natal tahun ini adalah saya merasa sedih karena tidak bisa Natalan bersama teman-teman saya seperti Natal pada tahun lalu. Awalnya saya coba-coba, maaf salah cara. Hari ini merupakan Natal pertama saya tanpa serunya menjadi panitia. Natal pertama tanpa menjadi multimedia. Walaupun begitu, saya tetap bersukacita karena hari ini merupakan hari Natal dan Tuhan selalu baik untuk kita semua. May the joy and happiness be with you guys. Goodbye. Yang pertama tadi kita bisa lihat bahwa Sobat Cengmaker yang satu itu tidak bisa merayakan Natal bersama teman-temannya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya dia sering berkunjung ke rumah teman-temannya, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini dan banyaknya kegiatan yang dibatasi, sehingga Sobat Cengmaker kita yang satu ini tidak bisa pergi ke rumah temannya. Dan satu lagi, Sobat Cengmaker kita yang satu ini, tiap tahun dia selalu bersemangat menjadi panitia, terutama di bagian multimedia. Tetapi karena tahun ini tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, ada sedikit rasa kekecewaan dari Sobat Cengmaker kita yang satu ini karena tidak bisa menjadi multimedia seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetap semangat teman-teman. Video berikutnya berasal dari Sobat Cengmakers yang berusia dewasa. Ada yang melakukan kegiatan di rumah, ada yang berpergian jauh, ada yang tetap melakukan kegiatannya sehari-hari seperti biasa. Nah, kita mau tahu nih, gimana pendapat mereka atau kesan mereka mengenai Natal tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita saksikan bersama-sama. Halo semuanya. Oke, untuk pendapat saya tentang Natal yang dilaksanakan tahun ini, di mana tahun ini kita dianjurkan oleh pemerintah dikarenakan masa pandemik, kita tuh mesti menjaga jarak satu sama lain, bahkan menghindari kerumunan banyak orang gitu. Nah, untuk tahun ini saya sendiri menghadiri ibadah Natal secara online gitu kan. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah,
pendapat saya tentang perayaan Natal di tahun ini tuh benar-benar agak beda, bahkan bisa dibilang kurang seru lah perihal aktivitasnya ya, karena biasanya sebelumnya udah misalnya kalau terlibat dalam suatu kepanitiaan udah mikirin acara atau konsep acara yang bakal diadain nanti gimana di perayaan Natal, atau nanti udah siapin baju apa atau dress code-nya gimana untuk nanti terlibat dalam suatu pelayanan. Untuk tahun itu nggak ada sama sekali, jadi agak kurang seru. Ini dalam konteks aktivitas ya, di luar spiritual gitu. Buat saya Natal tahun ini yang sangat terasa berbeda banget adalah kita nggak bisa jabatan tangan, kita nggak bisa cipika-cipiki, kita juga nggak bisa ngomong dekat-dekat sambil berpelukan. Merry Christmas. Tahun ini juga berbeda. Sebelumnya kalau ibadah bisa setiap minggu saya hadir di ibadah Natal, dari gereja-gereja, dari komunitas, dari keluarga, dari teman-teman yang mengundang, main musik, latihan paduan suara, rapat. Tahun ini tidak ada. Itu yang paling berbeda buat saya. Dan yang paling memprihatinkan adalah sebelum Natal ini, pada bulan November dan Desember, saya banyak mendapat kabar duka cita, baik dari teman-teman, baik dari keluarga yang meninggal akibat sakit penyakit ataupun karena COVID-19. Itu saja friends, semoga Natal tahun ini kita maknai dengan betapa berharganya kelahiran Yesus yang membawa pengharapan di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di mana tidak ada juru selamat selain Yesus yang bisa menebus segala dosa-dosa dari manusia. Puji Tuhan. 20 ini sangat happy banget, senang banget bisa ketemu keluarga, ketemu teman-teman juga nih. Sama Karina udah 5 tahun nih kita nggak ketemu, senang banget pokoknya Maya. Buat teman-teman yang lain yang bepergian jauh tetap stay safe ya, jaga kesehatan, jangan lupa nih 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Nah Sobat Changmaker, gimana? Kita sudah menonton 3 video berupa pesan pengalaman Sobat Changmaker kita, bagaimana mereka merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 di tahun ini. 2 Sobat Changmaker kita tadi bilang bahwa mereka merasa sedikit berbeda merayakan Natal tahun ini. Kenapa? Ya karena bisa kita lihat sendiri, dengan segala pembatasan yang dilakukan, kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada sedikit rasa kekecewaan dari 2 Sobat Changmaker kita karena tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Sobat Changmaker kita yang satu lagi, dia sedang melakukan perjalanan. Seperti yang bisa dikatakan, dia tetap sukacita karena dia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, karena sudah 5 tahun dia belum bertemu lagi, dan baru momen Natal tahun ini dia bisa bertemu kembali dengan saudaranya. Tetap sukacita dan tetap jaga protokol kesehatan. Sekarang bagian terakhir dari pemutaran video berupa pesan kesan dari Sobat Changmaker yang merayakan Natal di rumah aja. Kita saksikan. Menurut saya, Natal tahun 2020 itu memang terasa berbeda dengan Natal-Natal yang lain. Kita harus di rumah saja, kita harus merayakan dengan penuh kesederhanaan. Tapi di sisi lain saya juga merasa semakin saya dewasa, libur Natal itu seperti kurang berpengaruh yang wow begitu dalam hidup saya. Kalau ketika saya kecil, saya merindukan suasana Natal yang bagaimana, senang kalau pergi jalan-jalan ke mall melihat pohon Natal. Kalau sekarang saya sibuk dengan rutinitas saya sendiri. Contoh, ini 2 tahun terakhir saya harus melakukan ibadah Natal di kampus dengan percobaan-percobaan saya. Jadi yang menurut saya liburan Natal akhir-akhir ini ya terasa sama saja sih dengan libur-liburan yang biasa, karena saya tetap harus bekerja, tetap harus ada sesuatu data yang harus diambil. Selamat Natal semuanya. Natal tahun ini, kalau suasananya sih ya biasa-biasa aja ya. Jadi dari tahun kemarin juga udah biasa, apalagi sekarang tambah corona, ya suasana Natal sih nggak kelihatan aja, biasa aja. Tuh, cuman
Pokoknya biasa aja kalau suasana Natal tuh. Nggak gede-gede kayak 4 atau 5 tahun sebelumnya. Itu biasanya kan ya masuk bulan Desember tuh udah kayak wah persiapan apa nih buat bikin drama, persiapan buat dekor-dekor. Nah sekarang kan gara-gara corona kan kayaknya ya kita nggak bisa ngapain gitu ya. Ya mungkin itu Natal secara perayaannya mungkin ya biasa aja, kurang wah greget gitu. Halo, menurut Angel, Natal tahun ini tuh seperti biasanya merayakan bersama keluarga, membuat pohon Natal. Cuma satu yang buat beda sama tahun ini. Biasanya kalau hari Natal itu dirayainnya di gereja, ketemu sama teman-teman, sama keluarga juga. Cuman karena ada keadaan seperti ini, jadi tahun ini ngerayainnya ada di rumah aja. Pokoknya intinya nggak terlalu banyak perubahan dari tahun sebelumnya. Pokoknya selamat hari Natal. Setelah kita melihat videonya dari 3 sobat Changemaker tadi, bisa dilihat bahwa kesan mereka terhadap Natal itu dari setiap tahun ya biasa aja. Gak ada yang berubah, hanya mungkin yang berubah karena perayaan Natal tahun ini diadakan secara online. Hanya itu mungkin. Nah, gimana sobat Changemaker? Setelah kita melihat pesan-pesan dan juga pendapat dari sobat Changemaker lain bahwa perayaan Natal tahun itu mereka berbeda-beda pendapat. Ada yang biasa saja, ada yang merasakan perbedaan, ada yang tetap bersuka cita walaupun merayakan Natal secara online. Nah, sekarang kita akan membahas gimana sih kita merayakan Natal. Bagaimana sih seharusnya sikap kita terhadap Natal tahun ini walaupun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja kita akan membahasnya dengan narasumber kita yaitu Ibu Rati. Halo Sobat Changemaker di rumah. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di dalam keadaan damai sejahtera. Hari ini kita akan berbincang-bincang soal sebuah tema yang menarik yang berkaitan dengan Natal. Dan saya percaya bahwa kalian semua juga pasti punya unek-unek yang berkaitan dengan Natal. Nah, ada yang mengatakan Sobat Changemaker bahwa Natal tahun ini tuh ambyar. Nah, saya mau jelaskan nih dari kata ambyar dulu ya. Sebagai orang Jawa, pasti saya mengerti dengan baik ambyar itu apa artinya. Bukankah kata ambyar ini dipopulerkan oleh Bapak patah hati Indonesia yaitu Didi Kempot. Nah, ambyar itu Sobat Changemaker itu artinya terpecah-pecah atau berpisah-pisah. Nah, kalau orang Jawa kata ambyar itu punya makna hancur atau remuk. Nah, betul nggak? Natal tahun ini di tengah pandemi itu adalah Natal yang hancur, Natal yang remuk. Nah, kita mau melihat penjelasannya lebih lanjut nih Sobat Changemaker yang ada di rumah. Nah, ada satu poin penting yang menjadi pertanyaan berkaitan Natal tahun ini adalah Natal yang ambyar. Yang pertama, wajar nggak sih kalau kita ngerasa Natal tahun ini Natal yang berbeda? Bukankah tadi Bang Yosua sudah mengatakan bahwa suasananya amat sangat terbatas. Mal-mal dihias dengan bagus, dihias dengan begitu cantiknya, tapi ada pembatasan untuk setiap orang berkumpul atau mengunjungi mal-mal. Nah, gereja-gereja kita juga melihat ada pembatasan-pembatasan di dalam beribadah. Kuotanya tidak boleh lebih dari 30%. Sehingga banyak jemaat terutama yang sudah berusia 60 tahun ke atas untuk beribadah secara online saja. Anak-anak di bawah 12 tahun juga tidak boleh mengunjungi gereja pada hari Natal. Nah, kita mau melihat selengkapnya. Wajar enggak? Nah, itu sesuatu yang wajar. Kenapa Ibu Rati katakan itu sesuatu yang wajar? Nah, biasanya Sobat Changemaker di rumah, manusia itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ya. Kalau situasinya baik, bisa berbahagia. Kalau situasinya tidak baik, tidak berbahagia.
Kalau situasinya tidak menyenangkan, hilang sukacitanya. Kalau situasinya menyenangkan, sukacitanya berlipat-lipat. Itu adalah satu bentuk kewajaran atau manusiawi. Nah, yang kedua, kenapa dikatakan wajar? Fokus manusia itu selalu pada apa yang ada di luar. Manusia tidak pernah atau jarang sekali mementingkan apa yang ada di dalam. Selalu yang di luar itu mempengaruhi yang di dalam. Nah, seharusnya kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, itu berbeda. Apa yang ada di dalam itu yang akan mempengaruhi apa yang di luar. Nah, tentunya wajar bagi kita yang hanya berfokus kepada perayaan Natal atau kemerihan Natal atau pernak-pernik Natal, itu sesuatu yang wajar. Tapi ada satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa sebenarnya makna Natal, makna Natal yang sesungguhnya itu tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ingat ya, makna Natal yang sesungguhnya tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah, saya membayangkan nih Sobat Changemaker di rumah, membayangkan bagaimana di dalam suasana perang ketika kita merayakan Natal. Bisa terjadi enggak? Oh, amat sangat bisa terjadi. Ya. Situasinya berubah, tetapi makna Natalnya tidak boleh berubah. Nah, apa sih makna Natal yang sesungguhnya itu supaya kita bisa memiliki sebuah pemahaman di tahun-tahun yang mendatang. Situasi kita merayakan Natal boleh berubah, tapi makna Natal tidak berubah. Apa sih makna Natal yang sesungguhnya? Natal itu selalu berbicara tentang sukacita. Natal itu selalu berbicara soal pengharapan. Natal itu selalu berbicara soal Immanuel. Natal itu selalu berbicara soal Allah yang menjadi manusia, yang memberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan di dalam kehidupan kita. Nah, itu makna Natal yang tidak pernah berubah. Nah, yang kedua, bagaimana seharusnya kita menyikapi Natal? Kita menyikapi Natal itu sebagaimana apa yang disikapi oleh para gembala. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan ayat yang ke-11, ketika malaikat Tuhan menyampaikan sebuah berita kepada para gembala, malaikat itu mengatakan jangan takut. Ya, malaikat itu membawa sebuah berita sukacita besar. Nah, berita sukacita besarnya apa? Allah yang telah lahir menjadi manusia di dalam diri Kristus Yesus sebagai juru selamat di kota Daud. Nah, bagaimana gembala itu menyikapinya? Nah, ini perhatikan dengan baik-baik. Nah, sikap yang diambil oleh para gembala ketika ada malaikat Tuhan yang mengatakan jangan takut, sesungguhnya hari ini telah terjadi kesukaan besar, apa yang dilakukan oleh para gembala? Para gembala langsung menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Nah, setelah mereka menjumpai Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, sepulangnya itu ada sukacita besar. Nah, sukacita besar itu membuat para gembala itu juga menyampaikan sukacita yang telah mereka alami kepada orang-orang yang mereka jumpai. Status gembala, hidupnya gembala tidak berubah, dia tetap menjadi seorang gembala. Tetapi sikap hatinya, prinsip hidupnya yang penuh dengan sukacita itu yang tidak boleh berubah. Nah, sebaiknya kita menyikapi Natal, kalau seperti tadi saya katakan bahwa makna Natal itu tidak pernah berubah. Natal itu berbicara soal sukacita. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh apa yang kita punya. Tetapi sukacita itu dipengaruhi oleh sikap hati kita.
Sikap hati orang yang sudah percaya kepada Kristus, di mana Kristus berdiam di dalam hati kita dan kemudian memerintah hati kita, yang membawa sukacita besar di dalam kehidupan kita. Nah, itu seharusnya sikap yang senantiasa kita miliki. Nah, kita merayakan Natal itu sebenarnya tidak saja pada momen-momen di bulan Desember, tapi seharusnya sukacita Natal itu kita bawa di dalam sepanjang kehidupan kita, ya, sehingga mau situasinya berubah, sukacita kita nggak berubah. Yang kita miliki berubah, sukacita kita tidak berubah. Sakit penyakit kita mungkin boleh ada, tetapi sukacita kita juga tidak boleh berubah. Nah, ini yang penting. Nah, yang ketiga, bagaimana biar bisa kita memberi yang terbaik untuk Tuhan di Natal tahun ini? Ya, ini sesuatu yang amat sangat penting. Ya, di Arca Manik Ujung Berung kita memiliki sebuah filosofi to the Lord to the best. Ya, memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik di dalam sepanjang kehidupan kita sebagai umat percaya. Saya akan memberikan sebuah contoh sederhana, Sobat Changemaker di rumah. Ya, coba kita beri yang terbaik untuk diri kita sendiri dulu. Kita beri yang terbaik untuk diri kita sendiri dulu. Contoh, nih, contoh sederhana di dalam bidang kesehatan. Ya, terutama situasi pada saat ini supaya imun kita bagus, kita belajar untuk memberi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Kalau kita memberi yang terbaik bagi diri kita sendiri untuk imun kita, ya, maka kita harus makan makanan yang sehat. Jangan makan makanan yang jorok, jangan makan makanan yang berlemak atau makanan yang mengandung gula, makanan yang mengandung minyak. Kemudian kita berolahraga secara teratur, kemudian kita istirahat secara teratur. Itu adalah upaya-upaya untuk memberi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Ini sesuatu yang sederhana, ya, tetapi sesuatu yang sederhana ini tidak semua orang melakukannya dengan baik. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita mau memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita sendiri, tetapi kita tidak tahu caranya. Ya. Nah, itu contoh sederhana. Memberi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Seperti tadi saya katakan, imun supaya naik, ya, gaya hidup sehat. Nah, kemudian supaya iman kita, ya, supaya iman kita tetap kuat. Apa sih hal-hal praktis yang bisa kita lakukan di dalam rangka kita memberi yang terbaik untuk diri kita sendiri? Contohnya, kita beribadah secara teratur, kita berdoa secara teratur, kita baca firman Tuhan secara teratur, kita melayani secara teratur, segala sesuatunya kita lakukan secara teratur. Itu contoh-contoh sederhana yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka langkah awal kita beri yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah beri yang terbaik untuk diri kita sendiri, kita tularkan apa yang sudah kita beri untuk diri kita sendiri, kita tularkan kepada orang lain. Ya, kita menularkan spirit untuk kita memanage diri kita dengan baik, kita tularkan kepada orang lain supaya orang lain pun juga memiliki semangat yang sama dengan kita di dalam rangka memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ini contoh-contoh praktis di dalam kehidupan kita sendiri. Ya, sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab itu adalah langkah-langkah praktis untuk kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi tidak usah muluk-muluk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya harus misalnya menjadi seorang pengkhotbah terkenal, atau saya harus menjadi seorang YouTuber terkenal. Itu kalau bisa kita capai. Tapi langkah sederhananya harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, mungkin itu saja yang disampaikan Sobat
Changemaker di rumah ya, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Natal tahun ini tuh gak ambiar ya. Yang ambiar situasinya boleh ambiar, tapi sikap hati kita itu ndak ambiar. Karena makna Natal yang sesungguhnya itu tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Sobat Changmakers, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Ratih, apa yang harus kita lakukan dalam merayakan Natal di tahun ini, terutama di tengah-tengah pandemi? Tentunya Sobat Changemaker sudah menemukan jawabannya. Jadi inilah saatnya untuk Sobat Changemaker, take your decision and make your decision. Saya Joshua Gian Franco mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru tahun 2021. Buat teman-teman yang berada di rumah, tetap sukacita, tetap semangat. Dan buat teman-teman yang sedang berpergian jauh, tetaplah ingat menjalankan protokol kesehatan. Salam sehat, sampai jumpa.